Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Cahya, NPM 221302339. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Adapun KD dan indikatornya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita akan belajar terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Setelah kita belajar ini, Ibu harap siswa dapat mencapai indikator pembelajarannya, yaitu membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, adakah yang masih ingat materi minggu lalu terkait dengan entalpi reaksi? Saya, Bu. Entalpi reaksi adalah perubahan kalor pada tekanan tetap, Bu. Benar, Dina. Adakah yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Entalpi reaksi juga menyatakan sejumlah energi yang dimiliki oleh sistem, Bu. Bagus, Salsa. Nah, apakah ada yang tahu entalpi reaksi dapat diukur atau tidak? Entalpi tidak dapat diukur, Bu, namun perubahan entalpi yang menyertai suatu proses dapat ditentukan. Bagus sekali, Naura. Nah, jadi sudah paham kan materi terkait dengan entalpi reaksi? Paham, Bu. Baik, berikut Ibu sajikan wacana dibaca, lalu dipahami, kemudian silahkan ajukan pertanyaan. Pembakaran adalah proses yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali benda-benda yang dapat dibakar, salah satunya kayu. Pembakaran kayu yang paling umum digunakan yaitu memasak tradisional atau sebagai media penghangat tubuh yang biasa kita sebut sebagai api unggun. Pada dasarnya, kayu akan dibakar untuk menghasilkan api yang tentu akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Ketika kayu dibakar, maka semakin orang yang berada di sekitarnya merasa kehangatan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang saat berkemah. Cuaca saat perkemahan cenderung dingin pada malam hari atau ketika hujan. Untuk menghangatkan tubuh, maka menggunakan bantuan api unggun. Baik anak-anak, dari wacana tersebut, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silahkan, Rani. Izin bertanya, Bu, mengapa api unggun bisa menghangatkan tubuh, Bu? Adakah yang ingin membantu menjawab pertanyaan Rani? Saya, Bu, seperti yang sudah Ibu terangkan pada minggu lalu terkait kalor, pada fenomena api unggun terjadi perpindahan kalor, Bu, dari api unggun ke sekelilingnya sehingga kita yang berada di dekatnya akan merasa hangat, Bu. Bagus sekali, Hani. Berarti terjadi perpindahan kalor dari mana anak-anak? Perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, Bu, di mana api sebagai sistemnya yang berada di sekitarnya adalah lingkungannya, Bu. Benar sekali. Anak-anak, kalor yang dihasilkan kayu yang terbakar mengakibatkan keadaan sekitarnya menjadi panas, sehingga ketika berada di sekitarnya akan merasa hangat. Nah, fenomena ini disebut dengan reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi disertai pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Apakah bisa dipahami anak-anak? Paham, Bu. Baik, kemudian perhatikan wacana yang kedua. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar dapat kita amati bahwa fenomena yang terjadi adalah es batu mencair. Es batu mengalami perubahan wujud dari yang berwujud padat menjadi wujud cair. Perubahan wujud es batu ini berdampak pada lingkungan sekitarnya. Dapat kita amati bahwasanya gelas yang menjadi wadah es batu tersebut menjadi dingin seiring berjalannya waktu. Berdasarkan wacana tersebut, anak-anak, adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu, izin bertanya, Bu, mengapa pada saat kita memegang gelasnya akan menjadi dingin, Bu? Adakah yang bisa membantu Kara menjawab pertanyaannya? Pada saat es berada di dalam gelas, lama-kelamaan akan mencair. Hal ini berarti terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, Bu. Ya, benar. Jadi gelas terasa dingin karena menandakan terjadi suatu reaksi perpindahan kalor dari lingkungan menuju sistem, atau sistem menyerap kalor dari lingkungan. Nah, fenomena ini disebut reaksi endoterm. Apakah dapat dimengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baiklah, untuk memperkuat pemahaman terkait reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, kita akan melakukan percobaan. Ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan anak-anak duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Untuk praktikum yang pertama, kita akan mereaksikan air dengan urea. Selanjutnya yaitu mengukur suhu air dan didapat suhu yaitu 23 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan urea ke dalam air. Aduk larutan tersebut hingga semuanya tercampur dengan rata. Kemudian ukur kembali suhunya. Pada luar gelas kimia terdapat embun dan juga terasa dingin saat dipegang. Dan suhunya berubah dari 23 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Terjadi reaksi endoterm karena setelah urea larut, suhu sistem atau larutan lebih rendah dari suhu lingkungan, sehingga kalor mengalir dari lingkungan ke sistem. Percobaan kedua yaitu mereaksikan air dan NaOH. Pertama yaitu ukur suhu air dan didapat suhu air yaitu 23 derajat Celcius. Kemudian masukkan kepingan NaOH ke dalam air. Setelah diamati terdapat gelembung pada gelas kimia. Kemudian mengalami kenaikan suhu dari 23 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. Terjadi reaksi eksoterm yaitu pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan karena titik didih NaOH lebih besar dibandingkan titik didih air. Semakin banyak massa NaOH maka larutan akan semakin panas dan kalor yang dilepas juga semakin besar. Setelah melakukan percobaan tersebut, manakah yang termasuk sistem dan juga lingkungan? Seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, bahwa sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, berarti sistemnya adalah larutan urea dan larutan NaOH, sedangkan yang lingkungannya adalah gelasnya, Bu. Benar sekali. Apa yang terjadi pada saat urea dicampurkan ke dalam air? Pada saat urea dicampurkan ke dalam air lalu diaduk hingga merata, yang terjadi adalah gelas kimia menjadi dingin dan mengalami penurunan suhu, Bu. Suhu awal yaitu 23 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Benar sekali. Apa yang terjadi pada saat natrium hidroksida dicampurkan ke dalam air? Pada saat natrium hidroksida dicampurkan ke dalam air lalu diaduk hingga merata, yang terjadi adalah gelas kimia menjadi hangat dan mengalami kenaikan suhu, Bu. Suhu awal yaitu 23 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius, Bu. Benar sekali. Dari kedua percobaan tersebut, tentukan mana yang termasuk reaksi eksoterm dan juga mana yang termasuk reaksi endoterm. Berdasarkan percobaan tersebut, percobaan pertama, air dan urea pada gelas kimia menjadi dingin dan mengalami penurunan suhu. Dapat disimpulkan percobaan pertama adalah reaksi endoterm, sedangkan pada percobaan kedua, yaitu air dengan NaOH, pada gelas kimia menjadi hangat dan terjadi kenaikan suhu. Dapat disimpulkan percobaan kedua adalah reaksi eksoterm, Bu. Ya, benar. Terima kasih Dina atas jawabannya. Baiklah, jawaban-jawaban tersebut bisa dituliskan di laporan hasil praktikum yang Ibu bagikan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, manakah yang termasuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Gambar A merupakan reaksi eksoterm dan gambar B adalah reaksi endoterm, Bu. Ya, benar. Perhatikan bahwa pada gambar A menunjukkan bahwa terjadi perpindahan kalor dari sistem menuju ke lingkungan, sedangkan pada gambar B terjadi perpindahan kalor dari lingkungan menuju ke sistem, atau kalor diserap dari sistem ke lingkungan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, sudah paham ya anak-anak. Sekarang perhatikan diagram berikut. Reaksi antara air dan NaOH merupakan reaksi eksoterm, di mana sistem melepas kalor digambarkan dengan panah dari reaktan ke produk. Hal ini berarti bahwa entalpi NaOH lebih besar daripada entalpi Na+ dan OH-. Harga produk lebih kecil dari harga reaktan, sehingga delta H bernilai negatif. Reaksi eksoterm merupakan reaksi pelepasan kalor dengan delta H bernilai negatif. Lalu, reaksi endoterm adalah reaksi penyerapan kalor dengan harga delta H bernilai positif. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Paham, Bu.
Baiklah, kalau begitu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi. Semoga dapat dimengerti dan mudah diingat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu.